Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Satreskrim Polres Jember akhirnya menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus penganiayaan berlatar belakang sengketa batas tanah, sehingga total tersangka menjadi 3 orang yang masih satu keluarga. Satreskrim Polres Jember akhirnya menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus penganiayaan yang menewaskan Mat Halil, warga desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Jember. Kedua tersangka baru adalah kakak beradik, Hotiman dan Solihin, sehingga total tersangka menjadi 3 orang. Adapun satu pelaku lain, Hosairi, sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Hosairi masih menjalani perawatan medis karena menderita luka di pergelangan tangan. Polisi mengatakan ketiga tersangka terindikasi bersama-sama menyerang korban. Hosairi berperan sebagai pelaku utama yang menganiaya korban hingga tewas. Sedangkan Hotiman dan Solihun bertugas mendobrak rumah korban. Untuk motif tersangka melakukan penganiayaan tersebut karena sakit hati, bermula adanya permasalahan sengketa tanah sampai akhirnya ayah daripada ketiga tersangka tersebut dianiaya oleh korban yang meninggal dunia, sehingga mendapatkan kabar tersebut akhirnya ketiga orang tersebut datang dan melakukan aksinya terhadap korban. Polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni 2 bilah celurit yang dibuang para pelaku. Penganiayaan terjadi pada hari Minggu lalu dan dipicu masalah sengketa batas tanah yang melibatkan keluarga pelaku dengan korban. Pertikaian terjadi meski kedua belah pihak masih ada hubungan kerabat. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, polisi Resor Magetan menangkap pemilik sebuah perusahaan otobus karena menimbun bahan bakar minyak jenis solar. Polisi juga menyita 3 truk berisi 10 ton lebih solar bersubsidi. Polisi mendapati 3 truk yang 2 diantaranya sudah dimodifikasi untuk membeli solar dari sejumlah SPBU di Magetan. Penangkapan ini melibatkan tim dari Bareskrim Mabes Polri. Truk ini disita polisi dari perusahaan otobus Agam Tunggajaya di Jalan Raya Maospati, Madiun, Senin sore. Tepatnya di Desa Suratmajan, Kecamatan Maospati. Dari 3 truk, polisi menyita sekitar 10 ton lebih solar bersubsidi. Polisi menangkap pemilik PU bus berinisial AM 27 tahun bersama 6 orang lainnya. Solar ini hendak dijual ke Surabaya dengan harga solar industri yaitu Rp18.000 per liter. Jauh di atas harga solar subsidi Rp6.800 per liter. Dari hasil keterangan ini sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Dari pihak pemilik ingin menyampaikan bahwa hasil pembelian ini dijual ke Surabaya. Modusnya gimana? Jadi dari pihak pemilik ini mempekerjakan seseorang untuk membeli solar yang bersubsidi. Di SPBU sudah setelah berhasil membeli, ini dimasukkan ke dalam tangki. Dari tangki langsung dijual ke Surabaya. Hingga kini polisi masih memeriksa ke-6 karyawan berikut pemilik perusahaan otobus Agam Tunggajaya. Mereka terancam dijerat Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, ketagihan judi daring, seorang pegawai toko mencuri uang di tempatnya bekerja senilai Rp25 juta. Akibat perbuatannya kini tersangka harus mendekam di balik jeruji Mapolsek Simokerto, Surabaya. Kecanduan judi daring bisa mengubah perilaku seseorang. Yoga Antoni, pegawai toko ini, mencuri uang dari tempatnya bekerja di sebuah mal di Jalan Gembong. Pencurian dilakukan saat tokonya tutup. Pelaku yang bertugas menutup toko tidak mengunci dengan benar agar mudah dibuka. Setelah semua pegawai pulang, pelaku kembali ke toko dan mengambil uang senilai Rp25 juta. Pelaku mencuri untuk bermain judi online dengan harapan bisa menang dan uang toko akan dikembalikan. Namun alih-alih untung, pelaku justru buntung karena kalah. Dan kini harus berurusan dengan polisi. Ya sudah menang, kembalikan atau gimana? Iya Pak, memang buat untuk modal terus saya kembalikan.
Karena saya ada beberapa tagihan yang mau saya bayar. Kamu sudah berkeluarga belum? Belum. Punya utang total itu kisaran 20-an. Jadi karena dia mengawali permainan yang sudah diceritakan tadi dari bulan Maret tuh sering menang. Terbukti di akunnya withdrawalnya itu kemenangannya itu nominalnya sudah 5 juta. Dia punya modal sendiri kurang lebih 2.300.000. Nah, jadi dia berharap ngambil ini awalnya niatannya hanya untuk modal. Ketika nanti permainannya seperti biasa berjalan mulus, nanti akan dikembalikan. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, seorang pria di Jember babak belur dihajar massa. Pelaku dikira mencuri di sebuah minimarket di Jember. Penyebabnya karena kasir berteriak minta tolong akibat pelaku tidak mau membayar. Puluhan warga menghajar Atim Sarifudin, 35 tahun karena dikira mencuri di minimarket di Desa Balung Kidul, Kecamatan Balung, Jember, Selasa malam. Meski polisi tiba untuk mengamankannya dari amuk massa, namun pelaku warga Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan, Jember itu terlanjur babak belur. Peristiwa berawal dari teriakan minta tolong karyawan kasir minimarket. Gara-garanya Atim marah-marah saat ditegur kasir jika uangnya kurang untuk membayar barang yang diambilnya. Ternyata Atim dalam pengaruh miras saat itu. Inisial AS, warga Taman Sari, Kecamatan Wuluhan, saat itu belanja di Indomaret dengan mengambil beberapa kebutuhan pokok dan yang bersangkutan hanya membawa uang 30.000. Kemudian saat membayar di kasir karena uangnya kurang, yang bersangkutan sambil marah-marah dan sampai melepas baju, diduga yang bersangkutan dalam kondisi mabuk. Polisi hingga kini masih menahan Atim. Rencananya pelaku akan diperiksa setelah kondisinya pulih dari pengaruh miras. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Satlantas Polres Mojokerto Kota, dan TNI menggelar razia bus dan truk angkutan barang Rabu pagi. Hasilnya puluhan bus dan truk ditilang karena tak laik jalan. Razia armada bus antar kota, antar provinsi, dan antar kota dalam provinsi digelar Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Satlantas Polres Mojokerto Kota, dan TNI di Terminal Kertajaya, Kota Mojokerto Rabu pagi. Petugas meminta sopir menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraan dan memeriksa kelaikan bus seperti wiper, roda, lampu sen, hingga rem dan klakson. Razia kendaraan digelar untuk mengantisipasi dan menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan tak laik. Selain bus, petugas juga merazia truk angkutan barang. Petugas menilang 45 bus dan truk angkutan barang karena surat-surat kendaraan mati. 2020 udah tambah 20 tadi 42 yang kami tindak. Belum dari Polri ya, Polri juga banyak tadi yang Polri juga kaitannya operasi Zebra tahun ini. Tidak laik jalan, buku kirnya sudah mati buku kirnya. Selain buku kir, Pak? Selain buku kir tadi ada tidak laik jalan, ada tidak laik jalan cara muatnya. Razia akan terus digelar berkala sehingga angka kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan angkutan penumpang dan barang yang tak laik jalan bisa diminimalisasi. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Dikabarkan hilang di Malaysia, TKW asal Tulung Agung ditemukan. Gaji yang dikirim untuk keluarga diduga ditilap tetangganya. Saudara, kami segera kembali seusai jeda.